Once upon a time on the edge of a great forest. Seorang anak balita bernama Gali terlihat sedang menceritakan dongeng Hansel and Gretel pada adik bayinya yang masih berusia 4 minggu. Buku cerita itu merupakan hadiah dari seorang pengasuh bayi bernama Diana yang belum lama ini bekerja di rumahnya. Kedua orang tua Gali, yaitu Tuan Alan dan Nyonya Molly, adalah orang yang sangat sibuk. Dan malam ini, keduanya hendak pergi keluar kota untuk menghadiri pertemuan penting. Karena itu, sudah menjadi kebiasaan bagi para orang tua pekerja menyewa babysitter untuk menjaga anak-anaknya selama bepergian. Dan setelah keduanya pergi, Diana pun menidurkan Gali dan adiknya. Sementara di jalan, Molly tiba-tiba meminta suaminya balik ke rumah gara-gara kacamatanya ketinggalan. Dan setelah mengambil kacamatanya, Molly menyempatkan diri masuk ke kamar untuk sekedar melihat anak-anaknya. Akan tetapi, ia malah dibuat histeris mendapati bayi kecilnya hilang. Yang ternyata, bayi itu dibawa Diana pergi ke dalam hutan untuk ditumbalkan ke sebuah pohon keramat yang terlihat layu. Diana menyebut bayi ini siap untuk dipersembahkan dan kematiannya akan memberinya kehidupan. Bayi itu menghilang, kemudian menyatu dengan pohon tersebut. Dengan begitu, satu siklus telah selesai. The cycle is complete. Usai melakukan persembahan, Diana menatap kolam. Terlihat sosoknya berubah menjadi serigala yang mengerikan. The blood of the child is pure now. Apa yang dilakukan Diana tersebut sebenarnya udah berlangsung selama ribuan tahun. Dahulu lahir sebuah ordo keagamaan penyembah pohon yang disebut dengan Druid. Sebagian besar pohon selaras dengan kebaikan dan kehidupan, tapi sebagian lagi melambangkan kekuatan dan kegelapan. Bagi para penyembah ini, setiap pohon diyakini memiliki roh pelindung yang disebut dengan Hamadryad, atau biasa kita kenal dengan istilah peri pohon. Nah, dalam mitologi Yunani kuno, Hamadryad merupakan makhluk supranatural yang tinggal di pepohonan. Mereka lahir di pepohonan khusus dan memiliki ikatan erat dengan pohon yang ditinggalinya. Jika pohon itu mati, maka Hamadryad juga akan mati. Maka dari itu, untuk mempertahankan kehidupan pohon dan roh penjaga yang ada di dalamnya, para penyembahnya menumbalkan manusia, terutama bayi-bayi. Namun seiring zaman berganti, penyembah-penyembah itu mulai hilang. Banyak pohon keramat sekarat, hingga pada akhirnya roh penjaga yang ada di dalamnya pun mulai menjelma ke dalam wujud manusia untuk mempermudah mereka dalam mencari tumbalnya. Jadi bisa dibilang Diana ini merupakan jelmaan Hamadryad dari pohon keramat tersebut. Dan itulah tadi penggalan kisah dari film yang akan kita bahas kali ini, yaitu film horor berjudul The Guardian yang dirilis tahun 1990. Untuk sebuah film yang dibuat di era tersebut, film ini tuh cukup mengerikan dan membuat penasaran. Mimin sendiri terakhir kali nonton mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Pas itu sih belum disunat, jadi ya lumayan merinding saat menontonnya. Dan gak usah lama-lama, kita langsung lanjut aja ke filmnya. Bill Sterling, right? Yeah. Ralph Hess. Do you want the job? Yes. 3 bulan kemudian, kita diperkenalkan pasutri muda bernama Phil dan Kate. Pasangan ini baru aja pindah dari Chicago ke Los Angeles setelah keduanya mendapat pekerjaan bagus di bidang periklanan. Maka dari itu, mereka memutuskan menyewa sebuah rumah yang cukup besar di pinggiran kota atas saran Ranchi, yaitu rekan kerja baru mereka yang juga tinggal di kompleks tersebut. We're coming from a 2-bedroom apartment on the west side of Chicago. Setahun berikutnya, kehidupan Phil dan Kate semakin membaik. Bahkan saat ini Kate tengah hamil 8 bulan. Yeah. Hi, Rancy. How you doing? Hi. Suatu hari, Ranchi datang berkunjung untuk sekedar menengok keduanya. Ranchi ini adalah seorang arsitek, karena itu jika Phil dan Kate membutuhkan bantuan untuk memperbaiki rumah, ia akan membantu tanpa biaya sepeser pun. I'm never gonna be human looking again, you know? 1 bulan kemudian, Kate akhirnya melahirkan bayi laki-laki sehat yang diberi nama Jake. Nah, meski baru 2 minggu melahirkan, Kate itu udah pengen kembali bekerja karena ingin mempertahankan lisensi kerjanya. Phil sendiri tidak mempermasalahkannya. Keluarganya adalah pekerja keras, jadi bekerja setelah melahirkan merupakan hal yang biasa. Maka dari itu, keduanya pun akhirnya sepakat untuk mencari pengasuh bayi. Kate lantas menghubungi jasa penyalur bernama Guardian Angel agar mereka mengirim calon pengasuh ke rumah. Beberapa orang pertama merupakan ibu-ibu STW. Kate merasa kurang cocok dengan mereka, jadi ia mengabaikannya. Lalu ada seorang wanita muda yang juga berprofesi sebagai guru les bersedia mengasuh bayinya. Tapi dengan catatan hanya setengah hari saja, karena di malam hari ia harus mengajar murid-muridnya. Yang berikutnya adalah seorang wanita bernama Camilla.
Dari penjelasannya, nampak Camilla ini sangat berpengalaman menangani bayi. Bahkan ketika bertemu dengan Jack, Camilla bertanya kenapa Kate memberinya susu formula. Bukankah lebih baik memberinya ASI? Karena ASI memiliki antibodi yang tidak bisa ditiru susu formula manapun, terlebih di bulan pertama kelahiran. Dan tahukah mereka bahwa 4 minggu sejak ia lahir, sel darah kecil mereka akan berubah menjadi sama seperti orang tuanya. Kate mengaku ASI-nya memang keluar, tapi entah kenapa bayinya itu sama sekali nggak mau minum. Tapi ia akan mencobanya agar Jack mau minum ASI darinya. Hello, Jake. Nah, meski Camilla ini terlihat lebih unggul dibandingkan yang lainnya, tapi Kate malah merasa Camilla ini terlalu sempurna. Selain itu, Kate khawatir Camilla bisa merebut suaminya. Ya, meskipun Kate itu hanya bercanda. Ready? Go. Dan akhirnya, keduanya pun memutuskan memilih si guru les sebagai pengasuh. Namun sayangnya, saat lagi sepedaan, si guru les itu kena jalan berlubang, jatuh ke jurang, dan meninggal di tempat. Call me Camilla. They're your friends, Jake. Apa boleh buat, karena waktu sudah semakin mepet, keduanya pun memilih Camilla sebagai pengasuh. Camilla pun dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut. Dan seperti yang sudah mereka kira, Camilla mengasuh Jack dengan penuh perhatian. Suatu malam, saat Phil lagi menyelesaikan pekerjaannya, terjadi gempa besar. Phil yang khawatir dengan keadaan Jack mendatangi kamarnya. Tapi bayi itu nggak ada di kasurnya, lalu terdengar suara kecilnya di kamar mandi. Yang ternyata Jack itu lagi diajak mandi sama baby sisternya. Hello, Mr. Sterling. Excuse me. It's alright. Phil yang terkejut melihat Camilla tanpa busana segera memalingkan perhatiannya, meski Camilla itu tidak mempermasalahkannya. Saat gempa itu terjadi, Camilla lagi mandi. Si bayi tiba-tiba terbangun, jadi sekalian saja ia memandikannya. Setelah itu, Camilla memberikan Jack pada Phil untuk ditidurkan. Saat hendak turun ke bawah, Phil tanpa sengaja melihat Camilla sedang membersihkan badannya. Entah sengaja atau tidak, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Camilla tidak menutup pintu kamar mandi? Apakah ia sengaja ingin menggoda Phil, atau mungkin dia ini memang tipe cewek yang cuek? Dan karena memang belum bisa tidur, Phil melanjutkan pekerjaannya. Untuk sesaat ia ketiduran, tapi bangun tak lama kemudian. Di atas meja kerjanya, ia menemukan buku Hansel and Gretel. Anehnya, di halaman rumah tiba-tiba muncul pohon misterius dan burung hantu. Lalu ia melihat Jack tergeletak di bawah pohon tersebut hendak dimangsa serigala. Dari batang pohon itu mengalir darah segar. Phil berlari berusaha menolongnya, tapi ia tidak mampu berbuat apa-apa. Yang ternyata Phil itu hanya bermimpi. You'll have mother's milk today. Esok harinya, saat Camilla dan Jack lagi jalan-jalan keluar, sekelompok gondes kampung menggodanya. Camilla memperingatkan agar mereka tidak berbuat macam-macam. Tapi para preman itu nekat, membuat Camilla ketakutan lalu kabur ke dalam hutan. Been out here before? No. Celakanya, para begundal itu menemukannya bersembunyi di bawah pohon besar, kemudian menyayat perutnya. Namun tiba-tiba pohon besar itu menjadi hidup, kemudian menyerang para begundal tersebut, lalu mengoyak tubuh mereka hingga habis tak tersisa. Sementara Camilla hanya terdiam duduk di atas pohon, menyaksikan peristiwa sadis itu sambil berusaha menenangkan Jake. Masih belum diketahui apakah Camilla ini ada kaitannya dengan pohon tua itu atau hanya sekedar kebetulan saja. I completely, totally rebuilt the living room. Lalu di malam harinya, Phil dan Kate mengundang teman-temannya makan malam di rumah termasuk si Ranci. Saat melihat Camilla, Ranci langsung jatuh hati. Lalu bertanya kenapa Kate tidak memberitahunya kalau ia punya pengasuh bayi yang begitu menawan. Kate hanya tertawa lalu menyuruhnya kenalan sendiri. Hi. Hello. Nah, saat masuk ke kamarnya, Ranci tanpa sengaja melihat Camilla sedang membersihkan luka di perutnya. Luka itu ternyata cukup parah. Ranci berniat membawanya ke dokter, tapi wanita cantik itu menolak karena kebetulan sudah janji dengan dokter di keesokan paginya. Ranci kemudian memberitahu kalau ia tinggal di dekat sini. Jika Camilla mau, ia bisa mengantarnya ke dokter. Camilla pun berterima kasih atas kebaikannya, tapi untuk saat ini Camilla tidak ingin merepotkan orang lain. Lalu di tengah malam, Phil lagi-lagi bermimpi aneh. Kali ini ia bermimpi dengan Camilla yang seketika membuatnya terbangun. Situasi ini pun membuat Phil merasa resah. Berulang kali ia melirik ke arah Camilla.
Sepertinya tidak ada yang spesial di matanya, tapi entah kenapa pikirannya itu tidak pernah lepas darinya. What's with the bandage? Oh, it's just like sister was telling you about. Kemudian di malam harinya, Camilla berdandan hendak pergi ke suatu tempat karena hari ini memang jatah liburnya. Kate bertanya, apa Camilla pergi dengan seseorang? Camilla menjawab tidak dan hanya ingin menghabiskan malam di suatu tempat. Sesaat setelah Camilla pergi, Ranchi datang ke rumah untuk bertemu dengannya. Katanya malam ini Camilla ada janji pergi ke dokter dan Ranchi berniat mengantarnya. Kate tentu saja bingung dengan perkataannya, karena Camilla tidak pernah mengatakan sesuatu tentang dokter, dan ia baru saja keluar beberapa menit yang lalu. Kate meminta Ranchi menyusulnya, jika beruntung ia akan menemukannya di ujung jalan. Karena itu Ranchi bergegas melajukan mobilnya. Dari kejauhan ia melihat Camilla berjalan sendirian, namun anehnya ia malah belok ke arah hutan dan menghilang begitu saja. Camilla! Karena penasaran, Ranchi pun mengikuti jejaknya. Yang ternyata Camilla itu pergi ke pohon keramat di mana ia diselamatkan sebelumnya. Terlihat Camilla berbaring di bawah pohon keramat itu sambil mengusap-usap luka di perutnya menggunakan getah pohon tersebut. Dan tak lama berselang muncul beberapa ekor serigala malam mengelilinginya. Seolah mengerti dengan keadaannya, ranting pohon bergerak menyelimutinya, sebelum akhirnya Camilla menyatu dengan pohon tersebut. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa Camilla ini merupakan jelmaan dari Hamadryat, makhluk supranatural yang lahir di pepohonan khusus dan memiliki ikatan erat dengan pohon yang ditinggalinya. Ibarat kata, pohon keramat dan roh penunggunya merupakan satu kesatuan. Jika pohon itu mati, maka peri pohon juga akan ikut mati. Setelah mengetahui jati diri Camilla yang sebenarnya, Ranchi berniat memberitahu Kate. Tapi sialnya, serigala-serigala itu menemukannya. Ranchi berlari sekencang mungkin, dan akhirnya ia berhasil masuk ke rumah dengan selamat meski serigala-serigala itu juga mengikutinya. Ranchi lalu menghubungi polisi minta bantuan bahwa ia diserang serigala. Tapi bukannya merespon, mereka malah berkata tidak ada serigala di Los Angeles dan menganggap laporannya tidak serius. Ranchi lalu menelpon Kate untuk memberitahu apa yang terjadi, tapi malah kena mailbox. Meski begitu, ia tetap memberitahu rahasia besar Camilla serta meminta mereka jangan membiarkan Camilla kembali ke rumah. Celakanya, serigala-serigala itu ternyata berhasil menerobos masuk ke dalam. Saat Ranchi mencoba kabur keluar, Camilla menghadangnya. Dan akhirnya Ranchi pun harus tewas di mangsa serigala. Esok paginya, ketika Phil memeriksa mesin penjawab, Phil menemukan ada dua pesan suara. Yang pertama dari orang yang tak ia kenal bernama Molly, yang mengatakan bahwa ia sangat ingin bertemu dengannya lalu meninggalkan alamat. Kemudian yang kedua adalah pesan dari Ranchi yang agak kurang jelas. I got your number from the Guardian Angel Agency. Mr. Sterling? Tapi belum selesai ia mendengarkan pesan, Camilla menyela memberitahu bayinya mengalami demam. Phil minta agar Camilla menghubungi dokter langganannya, khawatir demamnya itu semakin parah. Setelah itu, Phil pergi menemui Molly di rumahnya. Dan seperti teman-teman ketahui, Molly ini adalah ibu yang bayinya hilang diculik Diana sebelumnya. Lalu Molly bertanya, apakah Phil kenal seseorang yang bernama Diana, seorang pengasuh dari agensi bernama Guardian Angel. Diana bekerja di sini kurang dari sebulan sebelum akhirnya wanita itu menculik bayinya yang saat itu masih berusia 4 minggu. Sejak kehilangan bayinya, Molly menyewa seorang detektif untuk melacak keberadaan Diana. Suatu hari, detektif itu memberikan daftar nama klien dari Guardian Angel. Dan ternyata kasus penculikan itu pernah terjadi sebelumnya. Meski identitasnya berbeda, tapi ciri-ciri penculik itu sama dengan Diana. Seorang wanita yang menarik, berambut pirang, dan sangat telaten merawat bayi. Sampai akhirnya ia menemukan bahwa seorang wanita pengasuh dari Guardian Angel bekerja di rumahnya. Molly sangat yakin pengasuh bayinya adalah wanita yang sama dan berharap Phil mau mempertemukannya. I understand how you No, feel, but you don't. I hope you never do. Awalnya, Phil meragukan pernyataannya, lalu menyebut wanita itu bernama Camilla, dan jika diperhatikan dari tingkah lakunya, Camilla sepertinya bukan orang jahat. Akan tetapi, pandangannya mulai berubah ketika Gali memberitahu bahwa wanita itu punya tanda aneh di perutnya. Karena sebelumnya, Phil memang pernah melihat Camilla tanpa busana di kamar mandi. Dan saat Gali menunjukkan buku Hansel and Gretel pemberian Camilla yang sama persis dengan yang ia lihat dalam mimpinya,
Dari situlah Phil mulai was-was Camilla adalah Diana. Camilla? Sampai di rumah, Phil mencari Camilla tapi tidak ada dimanapun. Lalu ia teringat pesan suara dari Ranci yang belum selesai ia dengar. Don't let that woman back in your house. I saw something tonight. Ranci berkata bahwa Camilla bukan manusia. Ia meminta jangan biarkan wanita itu kembali ke rumahnya. Khawatir dengan keadaannya, Phil pergi ke rumah Ranci dan menemukan rumah itu dalam keadaan berantakan. Karena itu, Phil bergegas kembali ke rumah lalu menemukan Camilla sedang menggendong Jack di ruang tengah, yang rupa-rupanya dia baru saja pulang jalan-jalan untuk menghibur Jack. Tapi hal itu justru membuat Phil marah. Kenapa Camilla tidak membawanya ke dokter seolah ingin membawa bayi itu ke suatu tempat? I want you out of my house. I have no idea what you're talking about. Camilla, I saw something tonight. Lalu ia memperdengarkan rekaman suara Ranci yang menyebut Camilla berbahaya. Ia juga baru saja bertemu dengan Molly yang memberitahu kejahatannya dan akan mempertemukannya dengan Molly untuk membuktikan apakah benar Camilla penculik anaknya. Seolah merasa tak bersalah, Camilla berkata lebih baik ia pergi dari sini dan Phil pun membiarkannya pergi. Get out of my house. Setelah itu, keduanya membawa Jack ke dokter karena demamnya nggak kunjung turun. Dokter berkata ada kemungkinan Jack ini mengalami radang selaput otak. Itulah kenapa Jack tidak merespon suara atau sentuhan di sekitarnya. Tapi untuk membuktikannya, dokter akan melakukan beberapa tes. Dan untuk sementara, lebih baik bayi ini dirawat di rumah sakit. Malam itu, Jack secara mengejutkan bangun dari tidurnya dan demamnya pun mulai turun. Phil bergegas keluar untuk memanggil dokter. Namun di saat yang sama, Camilla tiba-tiba muncul dari balik jendela berkata kalau ia membutuhkan bayinya. I couldn't leave without little Jake. Camilla lalu mengambil paksa bayi tersebut. Beruntung, Phil masuk ke dalam lalu merebut Jack dari Camilla. Karena panik, keduanya malah meninggalkan rumah sakit lalu pulang ke rumah. Celakanya, ada banyak serigala di halaman membuat keduanya terpisah. Serigala-serigala itu nampaknya tidak berniat melukai, tapi mereka membuat Phil yang sedang menggendong bayinya berlari ke arah hutan seolah diatur demikian. Karena itu, Kate bergegas menyusul Phil ke dalam hutan menggunakan mobilnya. Dan tepat di hadapan pohon keramat itu, Kate melihat Camilla berdiri bebas lalu menabraknya hingga terpental. Kemudian, saat Phil hendak memastikan bagaimana keadaan Camilla, ia mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari bayi-bayi yang menyatu dengan pohon tersebut. Anehnya, kejadian ini tuh sama persis dengan mimpi yang pernah ia alami sebelumnya. Setelahnya, mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan Camilla beserta temuan pohon keramat tersebut. We went back to the woods behind your house. Esok paginya, polisi menemui Phil untuk memberitahu hasil investigasi. Sejauh ini, mereka tidak menemukan data tentang Camilla, si wanita pengasuh dari agensi Guardian Angel, yang artinya mereka belum bisa memastikan apakah penculikan itu memang dilakukan Camilla. Yang kedua, mereka sudah memeriksa pohon keramat di dalam hutan tapi tidak menemukan jasad Camilla, selain ukiran-ukiran bayi di batang pohon tua tersebut. Jadi, selama tidak ada bukti ataupun petunjuk, polisi tidak bisa melakukan apapun untuk membantu mereka. There is no body, no crime. I don't know what I can do to help. Setelah itu, keduanya pulang ke rumah dengan rasa penuh kecemasan. Jika polisi memang tidak menemukan jasad Camilla, ada kemungkinan wanita itu bukan manusia seperti yang dikatakan Ranci, dan pasti ada kaitannya dengan pohon keramat tersebut. Karena itu, Phil mengambil gergaji mesinnya dan berniat merubuhkan pohon itu. I need the child. No. Before the blood changes. Tanpa ia ketahui, Camilla yang saat ini berwujud setengah pohon datang ke rumah untuk merebut Jack dari tangan Kate. Kate berusaha menghindar darinya, tapi peri pohon itu nggak peduli dan terus mengejarnya. Sementara di hutan, pohon keramat itu menyerang Phil saat hendak digergaji. Phil bangkit lalu mulai memotong ranting pohon itu sedikit demi sedikit. Terlihat darah mengucur deras dari dalam pohon tersebut yang menandakan pohon itu memang hidup seperti manusia. Kembali ke rumah, Camilla juga merasakan sakit di sekujur tubuhnya.
Satu persatu bagian dari pohon keramat itu berhasil dipotong yang juga berdampak pada tubuh Camilla. Mulai dari kakinya, tangannya, dan saat Phil berhasil membelah pohon tersebut, Camilla kehilangan kekuatannya lalu hancur berkeping-keping. Setelah sampai di rumah, Phil melihat rumahnya berantakan dan segera menyadari apa yang baru saja terjadi pada istrinya. Dengan tumbangnya pohon tersebut dan hancurnya tubuh Camilla, mereka yakin bahwa kini keduanya sudah terbebas dari teror malapetaka dan berharap tidak ada lagi kejadian yang sama di masa depan. Kemudian di akhir film, Phil dan Kate memandangi pohon di luar jendela di mana ada seekor burung hantu hinggap di sana. Sebuah adegan yang pernah dilihat Phil dalam mimpinya dan justru menimbulkan pertanyaan baru. Apakah ini pertanda bahwa Camilla sebenarnya masih hidup? Mengingat dia bukan manusia melainkan peri pohon. Tidak ada yang tahu pasti karena film sudah selesai dan tidak ada kelanjutannya. Tapi jika kita perhatikan sepanjang film, pohon keramat di mana Camilla tinggal memang sudah sangat tua dan hanya menyisakan batang pohon tanpa sehelai daun pun. Atau bisa dibilang pohon keramat itu dalam keadaan sekarat. Dan itulah kenapa Camilla benar-benar melakukan berbagai macam cara demi mendapatkan tumbal. Karena jika pohon itu mati, maka Camilla juga akan mati. Nah, pesan moral dari film ini adalah kita sebagai orang jangan mudah percaya dengan kebaikan orang lain. Karena bisa saja kebaikan mereka hanya sebuah tipu muslihat untuk memperdaya kita. Seperti yang terjadi pada Molly dan bayinya. Ada baiknya kita tetap waspada karena siapapun bisa menjadi maut. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.